Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Nailul Ulfauzia sebagai presentator pertama, Nabila Putri sebagai presentator kedua, Najwa Alia sebagai presentator ketiga, Nanda Desta sebagai presentator keempat, dan yang terakhir Natasha Firly Andini sebagai presentator kelima. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional. Seperti yang kita ketahui, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dari asumsi-asumsi teoritis yang umum, yang merupakan suatu sumber nilai. Oke, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, yang merupakan suatu sumber nilai. Konsekuensinya, hal ini merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lainnya, misalnya politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Poin yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Gelombang reformasi yang bergulir 11 tahun lalu memang mengusung setumpuk agenda yang siap ditancapkan untuk membangun kembali Indonesia menjadi negeri yang kokoh atau tidak bopeng. Tak salah jika agenda reformasi yang digulirkan oleh rakyat itu pun menurut perubahan di segala bidang. Tidak hanya sekedar suksesi kepemimpinan, melainkan juga tuntunan perubahan di bidang ekonomi, hukum, bahkan politik, tidak terkecuali reformasi sistem ketatanegaraan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nabila Putri Syaharani. Saya ingin meneruskan materi yang dibawakan oleh Nailul Ulfa, yaitu C. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir. Kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tokoh, ukur, parameter, arah, dan tujuan sesuatu dijadikan paradigma. Berarti suatu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tokoh, alur, parameter, arah, dan tujuan dari segala kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal di kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan orienter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Sila keempat Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam bercita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi dari Nabila Putri, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial dan budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Berdasar Sila Persatuan Indonesia,
pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya, materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yaitu sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dan pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dengan sistem sosial yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Sekian, oke. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda Desta Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Firlandini Asmarani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nanda Desta Ramadan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Menurut KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu, pengetahuan atau bisa berarti kerangka berpikir. Menurut Kailani, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, serat arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta suatu proses dalam suatu bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, maupun dalam pendidikan. Jadi, menurut saya, Pancasila sebagai kehidupan kampus adalah Pancasila sebagai sudut pandang atau kerangka acuan bagi kehidupan kampus. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.